kita, materi kita awali dulu dengan doa. Silakan. Siapa yang mau berdiri itu pada aja nak? Gaya hidup berkelanjutan. Apa? Gaya hidup berkelanjutan. Tanya dulu, apa panjangan P5? Produk. Apa? Proyek penguatan profil Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan, Ibu ambil subtopiknya adalah mengolah barang bekas jadi barang yang bisa dipakai kembali. Mengolah barang bekas agar bisa diolah menjadi barang yang bisa dipakai kembali. Ya. Oke. Oke, tahap yang pertama adalah mengenal dan membangun kesadaran murid terhadap sampah organik. Oke ya. Barang bekas. Tahu kan istilah barang bekas? Tahu. Kalau misalnya dalam bahasa keseharian barang bekas itu kita sebut sampah. Ya, namanya barang bekas, sampah. Ya, dalam pikiran kita itu barang pasti tidak bisa digunakan lagi kan? Ya, mana kita buat tempatnya? Sampah. Tetapi pada materi ini kita diajar bahwa barang bekas pun barang yang kita anggap tidak bernilai masih bisa kita olah, masih bisa kita pakai. Ya, setelah kita olah, ya kita jadikan sesuatu yang masih bisa kita pakai. Ya, bahkan ada loh
barang bekas itu yang kita olah dengan sedemikian rupa masih bisa dijual, masih memiliki nilai dari segi uang. Banyak kan kalau kita lihat di televisi ya, berita-berita bahkan bisa sampai diekspor ke luar negeri. Ya, ada yang dari akar kerang, bisa kan, dari cangkang telur, bisa kan, ya, diolah dia dengan keterampilan, dengan berbagai ilmu, bahkan bisa dijual, ya, sampai menjadi sesuatu yang masih bisa dipakai. Oke, Ibu ambil satu. Kemarin sudah kita sepakatkan bahwa apa itu membawa kardus bekas. Ya, kardus bekas itu kalau kita lihat di warung-warung itu dikumpulkan, diikat, ditimbang lalu dijual. Itu bisa menghasilkan uang. Nah, di sini Ibu mengajak kita bawakan barang-barang yang sudah Ibu pesankan kemarin. Iya. Ya, bawa kardus bekas agar bisa kita olah dan bisa kita gunakan kembali. Ya, walaupun tidak kita jual, tetapi setidaknya barang bekas itu bisa kita pakai. Bisa. Kemudian bisa juga dalam bentuk bungkus dia menjadi tempat tisu. Bisa kan? Bisa. Jadi kita susun. Saya mau lihat juga sekalian menilai ya keterampilan yang kalian buat ya dalam P5 ini. Ya, oke? Ya. Masih tahap penyelesaian kan? Coba, mana yang Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk menyelesaikan prakarya kalian, menyelesaikan proyek P5 kalian. Silakan dulu, mana yang kurang? Ya, mana yang bisa kalian perbaiki atau ada yang perlu ditempel, dilem kembali, silakan. Ya, mana kemarin kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Dibawa alat dan bahannya kan? Oke, silakan, selamat bekerja. Sambil kita
kembali. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi ya, harus lebih semangat ya. Dari kelompok 1, silakan. Salah seorang ke depan, baru 2 orang. Semua aja, semua silakan. Bawa hasil karyanya. Kita sini nak. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1. Siapa mau bicara? Siapa mau bicaranya? Ya, kamu silakan. Siap teman-teman. Siap. Saat ini kami ingin presentasikan dari kelompok 1 hasil kerja mengelola barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan. Sebelum kami presentasikan, dan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Saya sendiri bernama Mr. Laurencia Bubar. Silakan. Nama saya dari kelas 3. Saya di sini. Buat ya, buat. Silakan presentasikan. Sini kami membuat rak buku dan tempat tisu. Terbuat dari kardus bekas. Kami merakitnya dengan hati-hati. Menggunakan lem dan gunting. Menggunakan kertas kardus juga. Tempat tisu. Juga dengan tempat tisu. Oke. Bagus nggak? Bagus. Ini adalah hasil karya dari kelompok yang pertama, kelompok 1. Ya, bisa kita berikan apresiasi, tepuk tangannya. Kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, silakan. Tadi dari kelompok 2. Baik. Silakan teman-teman. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kelompok kami. Kita membuat dari Kami membuat seri kardus bekas. Membuat menjadi tempat pensil. Cara dipotong lem susun dengan karet. Jelas. Oke. Nah ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Siapa yang bicaranya?
Perkenalkan nama saya Dalmare. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Fajar. Perkenalkan nama saya Benny. Perkenalkan nama saya Evan. Kami membuat karya dari kardus bekas. Kami buat menjadi pelengan dan tempat dan bilang dia suka. Dan kami juga membuat tempat HP dari stick es Oke, lumayan buat mereka ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Bapak. Yo, silakan duduk saja. Dari kelompok. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami buat menjadi inilah hasil karya. Oke, berikan tepuk tangan untuk ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengolah barang bekas yang kita sebut sebagai sampah. Jadi barang yang bisa dipakai kembali. Ya, nanti barang-barang itu akan dinilai, kita kumpulkan baru akan dinilai. Nanti saya akan kembalikan kembali dan bisa kalian pergunakan di rumah. Ya, masih ada semangat kan? Masih ada semangat? Semua hasil karya kalian itu adalah the best. Ya, saya punya yel-yel atau ice breaking untuk kita. Ya, seperti ini. Contoh ibu yang tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Bisa kan? Karena hasil karya kalian itu best semua bagi ibu. Ya. Kita lakukan ice breaking. Bisa mengerti kan? Bisa. Kita lakukan. 1, 2, 3, ya. I am the best. You are the best. Ulang. Ya, tepuk the best. I, you, we. Semua ya. 1, 2, 3, ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, anak-anak, ya. Ibu punya tugas di rumah sama kalian, ya. Nanti ini tugasnya secara kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Tugasnya adalah, materi kita ini kan tentang sampah, barang-barang yang dikatakan bekas, ya, yang kita sebut dengan sampah. Nah, coba cari di internet. Tahu internet kan? Coba dulu cari di internet apa dampak negatif dari sampah. Ya, coba cari nanti di internet, dicari. Yang kalian cari itu adalah dampak negatif dari sampah. Ya, apa yang bisa ditimbulkan oleh sampah bila tidak dikendalikan, atau apa yang ditimbulkan oleh sampah kalau tidak dikelola dengan baik. Misalnya salah satu contoh di sekolah kita ini, ya, misalnya kalau kita buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, tidak di keranjang sampah, apa
Kalau digigit nanti nyamuk akan menimbulkan penyakit. Ya, penyakit. Nanti carilah coba di internet apa yang bisa ditimbulkan apabila sampah tidak dikendalikan atau tidak diolah dengan baik. Ya, kita sudah melakukan tugas, kita bisa mengolah barang bekas, ya, dalam hal ini kardus bekas, atau bisa menjadi barang yang bisa dipakai. Ya, seandainya kalian tidak tahu cara mengolah barang bekas ini, bisa saja kita buang kan? Bisa saja kita buang ke tempat sampah, ya, bisa saja nanti jadi tempat menimbulkan bau, udara tercemar. Nah, jadi itu ya, bisa kan? Secara berkelompok, tetapi setiap anggota atau setiap peserta kelompok juga ditulis dalam catatannya masing-masing. Ya, mengerti akan tugasnya? Mengerti akan tugasnya? Oke, ya. Sudah, karena waktu juga yang memisahkan, kita akan bernyanyi. Masih ada semangat? Masih ada semangat? Oke, kita nyanyi. Silakan berdiri. Tahu lagunya ini? Tahu. Tahu kan lagunya? Tahu. Bapak dan